terdengar suara saya dengan jelas? Sangat jelas. Jelas. Baik, Bapak Ibu, saya Alhamdulillah buka jelas. terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang di sharing session Rumah Scopus, ruang diskusi terbuka untuk membahas berbagai tantangan dalam penulisan paper dan publikasi ilmiah. Sore ini menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya langsung dan mendapatkan solusi dari tim trainer Rumah Scopus. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada trainer melalui kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand dan open mic untuk berdiskusi langsung secara interaktif. Sebagai informasi tambahan, webinar ini akan direkam, dan rekamannya akan kami bagikan di grup WhatsApp Rumah Scopus mulai besok pagi. Di akhir sesi juga akan kami umumkan mengenai pendaftaran kelas online dan jadwal camp terdekat yang dapat membantu mempercepat proses menembus Scopus. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sharing session sore hari ini. Mbak Haulia dan Mas Hafid, apakah sudah bergabung dengan kami? Ya, sudah terhubung. Baik, Bapak Ibu, Mbak Aulia dan Mas Hafid sudah join. Mari kita mulai sharing session sore hari ini. Kepada Mbak Aulia dan Mas Hafid, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andian. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar sharing session ya. Jadi pada sore hari ini, karena kami tidak ada tema khusus untuk pembahasannya, jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya terkait hal apapun, misalkan dalam penulisan atau dalam pencarian jurnal tujuan ataupun hal-hal yang masih berkaitan dengan Scopus. Oke, sore ini akan ditemani saya dan juga Mas Afek ya Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa raise hand di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam. Jadi Iya, Bapak. saya tanya sedikit di sini, kalau kan senantiasa kalau kita akan di dalam penulisan Scopus itu adalah pembaharuan. Jadi apa pembaharuannya dalam tulisan kita, dalam kajian kita, apa yang kira-kira bagaimana caranya untuk mendapatkan pembaharuan itu? Itu saja untuk sementara. Oke, Pak. Contohnya Baik, pembaruan terima kasih dalam Bapak atas pertanyaannya. ya. Oke, bagaimana bisa dilanjutkan dulu? Contohnya kita akan seperti pembaharuan dalam sejarah lah, ya, cara tentang sejarah. Jadi biasanya kan kita sudah ada tajuknya, sudah ada judulnya ya kan. Kita sudah ini contohlah yang bahasa kita punya tulisan kita ini adalah memang unik ini. Saya coba mengambil dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu ada pada masa dahulu ada seorang raja, rajanya itu adalah dia tidak minum dengan air biasa, tapi minumannya adalah minum air kelapa. Jadi kalau kita akan mau mendapatkan dari ini, mau kita akan buat dalam satu bentuk jurnal, seorang raja ini dengan hanya minuman dengan air kelapa saja, apa yang kira-kira kita akan dapat dari pembaharuan itu? Itu untuk sementara. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bapak. Sangat menarik sekali tentang sejarah dan bagaimana kita mengelola supaya sejarah itu menjadi suatu pembaruan, gitu Bapak Ibu. Pembaruan di Bapak Ibu yang pertama bisa melihat dulu dari gap-gapnya, apa gap-gap yang terjadi baik di penelitian sebelumnya ataupun di masyarakat gitu ya, ternyata ada gap nih. Nah, bisa diisi dengan pembaruan apa tadi namanya Pak? Sejarah itu ya? Sejarah. Iya, sejarah. Yang Jadi air tadi. ya Nah, jadi nanti disampaikan dulu gapnya apa, lalu Bapak perjelas lagi bahwasannya ternyata ada
ada salah satu sejarah yang sangat unik, yang mana bisa kita angkat gitu. Misalkan kita angkat sebagai nilai budaya. Itu bisa jadi pembaruan nanti Ya. Bapak. So, yang pertama kita gali gap-nya. Kemudian untuk pembaruan tentunya Bapak perlu mencari referensi yang terkait dengan paper itu. Misalkan ternyata di dalam paper sebelumnya sudah membahas terkait itu ya, terkait tradisi minum, mohon maaf, minum apa tadi Bapak? Nah, misalkan terkait tradisi A gitu ya, suatu tradisi A. Bapak cari referensi, kemudian Bapak gali dari referensi itu, dari paper sebelumnya, apa yang masih kurangnya, apa yang masih perlu diisi. Nah, kekosongan itu Bapak isi dengan penelitian Bapak, kekosongannya itu. Sehingga nanti akan terlihat keterbaruannya. Jadi dilihat dari gap dan juga dilihat dari referensi-referensi sebelumnya. Gitu. Cara menggali keterbaruan. Bisa diterima Bapak? Oke, Bapak masih terhubung dengan kami? Oke, sepertinya masih ada ini ya, kendala jaringan bagi Bapak. Jadi untuk melihat keterbaruan, Bapak Ibu perlu melihat gap dulu. Gapnya bagaimana? Ketika sudah menemukan gap-gap, Bapak Ibu perlu mengisi dari kekosongan itu. Sehingga nantinya akan muncul keterbaruan yang cukup menarik, yang kita bisa perdalam di bagian discussion-nya paper Bapak Ibu. Itu salah satu cara untuk mencari keterbaruan. Oke, karena Bapak sepertinya sedang menghubungkan, mungkin kita beranjak ke yang sedang raise hand, Pak Erik Ervan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak Erik. Apakah terdengar ya suara saya dengan jelas, Bapak Ibu? Oke, Bapak Erik sepertinya juga sedang terhubung, menghubungkan ulang. Kita ke Ibu Fitria yang sudah raise hand. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, Ya, bagaimana ya, Ibu? Apa ada yang ingin ditanyakan? ya Mbak, mohon izin bertanya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala saya. Tapi saya Iya, mau Ibu. tanyakan yang terbesit dulu. Mungkin ada tips-tips ya Mbak ya, kan berkenaan dengan misalnya pengajuan hibah gitu kan. Hibah itu misal plafonnya harus apa untuk publikasi itu maksimal harus 10% dari biaya publikasi gitu ya. Padahal tuntutannya kan harus Scopus gitu ya, Q1 sampai Q3 misalnya. Nah, saya sangat kesulitan sekali untuk mencari eh, biaya yang pas untuk sesuai plafon. Padahal kan saya coba cari itu Q1 sampai Q3 itu rata-rata ya di atas 10 juta ke atas gitu ya, bahkan 20, 30 juta gitu kan mahal. Padahal yang diajukan nggak boleh setinggi itu. Mungkin ada tips untuk bisa ngelihat dengan gampang biaya jurnal itu gimana, dan kadang ada yang nggak diliatin secara tersurat gitu ya berapa biayanya. Terus ada pun jurnal yang ngeliatin biaya tapi itu pilihannya macam-macam, kayak ada ABC, ada non prosid apa non apa sih, open access, ada yang nggak open access. Iya, Kalau betul. misalnya yang saya newbie ya Mbak ya, tapi saya mencoba belajar, makanya penasaran. Terus apa yang nggak open access, meskipun nggak open access harganya lebih murah misalnya, itu apakah jurnal kita tetap diakui gitu? Maksudnya apa ya? Apakah apa kerugian dan kelebihan dari open access dan tidak? Oke, iya. Nah, boleh dijelaskan, terima kasih. Itu Baik, terima pertanyaan kasih kedua. Ibu atas pertanyaannya. Nah, menarik nih Bapak Ibu tentang proses pencarian jurnal ya.
tentang proses pencarian jurnal itu sangat menarik. Jadi Bapak Ibu memang terkadang dalam pencarian jurnal seperti kita mencari jodoh Bapak Ibu. Jodoh mana yang sesuai nih dengan paper kita. Yang pertama kan kita perlu menyesuaikan skupnya. Skupnya itu harus sesuai. Yang kedua, yang sulit itu juga di bagian pendanaan. Karena kan kadang ada yang dananya itu terbatas. Nah, salah satu cara yang menampilkan secara mudah, biayanya sudah tampil di depan, itu kita bisa menggunakan, bentar, saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan salah satu salah satu tool yaitu Journal Finder. Sebentar. Yang proses Bapak Ibu, mohon ditunggu share screen saya. Nah, kita akan beralih ke Journal Finder. Journal Finder. Ada banyak sekali Bapak Ibu Journal Finder. Ada dari Elsevier, Springer, dan banyak sekali MDPI ada. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih salah satu. Saya contohkan ke Journal Finder. Journal Finder ini, Bapak Ibu nanti kita lihat betapa mudahnya kita mencari jurnal tujuan dengan yang namanya Journal Finder. Tinggal kita masukkan abstrak kita. Dan pastikan Bapak Ibu abstraknya sudah dalam bahasa Inggris. Oke, kita ambil dari sini saja. Ambil salah satu, di abstraknya kita copy, pastekan di sini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tinggal satu kali klik, yaitu Find Journal. Find Journal diklik. Nah, langsung muncul nih Bapak Ibu, showing 40 jurnal matching your paper. Ada 40 jurnal yang matching dengan abstrak kita. Di dalam jurnal-jurnal ini, di dalam tampilan ini sudah langsung muncul Bapak Ibu harganya. Kemudian juga muncul time to first decision-nya. Jadi dia membutuhkan waktu 38 hari setelah Bapak Ibu submit. Keputusannya bagaimana itu akan disampaikan paling lama adalah 38 hari. Time to acceptance-nya yaitu 187 hari. Oke, di sini langsung muncul harganya Bapak Ibu. Kalian menjawab pertanyaan yang kedua dari Ibu, yaitu perbedaan dari open access dan juga closed access. Nah, seperti ini. Di dalam Jurnal Economic Analysis and Policy, ini tuh ada pilihan open access dan juga subscription. Di bagian open access, Bapak Ibu diminta membayar sekian ya, cukup tinggi, mendekati 3.000 US dollar. Atau kalau kita konversikan itu sekitar 50 jutaan lebih. Ini open access. Kelebihan dari open access, Bapak Ibu, nanti papernya itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi, para dosen di luar sana itu bisa mengakses paper Bapak Ibu tanpa membayar. Yang membayar adalah penulisnya atau Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi nanti tentunya dengan banyaknya peneliti yang mengakses paper Bapak Ibu, potensi untuk disitasi itu cukup tinggi ya untuk open access ini. Lalu kalau ke subscription, ini kan no publishing charge atau gratis Bapak Ibu. Gratis, tapi dia close access atau aksesnya itu tertutup. Sehingga ketika peneliti di luar sana atau dosen-dosen di luar sana ingin mensitasi paper Bapak Ibu, itu akan sedikit mengalami kesulitan. Nah, bedanya di situ. Cuman ada cara untuk mengakali di sini Bapak Ibu, di jurnal-jurnal close access. Nanti Bapak Ibu tinggal download dulu papernya Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu sediakan di online. Itu juga diperbolehkan. Di sini, no publishing charge. Itu bedanya. Kemudian kalau melalui Journal Finder itu memang terkadang mahal Bapak Ibu. Karena kan disediakan secara online itu gimana ya? Kita upload sendiri. nanti Ibu yang share itu, di-share saja ke teman-temannya, nanti
minta tolong untuk disitasi gitu. Jadi ada caranya. Oh, untuk Tetap- disitasi. Tapi kalau tautannya jadi nggak bisa ya. Iya, Maksudnya betul. mau ngurus apa untuk ngurus kenaikan Java gitu ya. Itu kan berarti tautan dokumennya berkas kita kan nggak bisa ya tautannya kalau close Untuk access di Oke. share gitu ya. Untuk tautannya bisa di-share, tapi ketika kita klik PDF-nya, nanti biasanya diminta untuk membayar itu. Bedanya di situ, Kak. Oke. Tetap bisa diklik, tetap diarahkan ke papernya, halaman paper awal, tapi belum bisa ketika kita klik PDF, itu biasanya diminta untuk membayarkan. Membayar satu paper itu rata-rata 600.000. Gitu. Jadi close access sama open access. Lalu Bapak Ibu kan kalau di sini dirasa mahal ya karena kan Journal Finder itu biasanya dimiliki oleh publisher-publisher besar seperti Elsevier, MBBI dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa melalui kalau ingin murah bisa melalui yang namanya Simago GR. Simago GR. Nah, kenapa bisa di dalam Simago GR, kenapa kita bisa mencari harga-harga yang murah? Karena kita bisa search by negaranya, Bapak Ibu. Search by negaranya. Nanti Bapak Ibu silahkan klik jurnal ranking. Nah, masukkan nih all subject kategori yes. Misalkan di dalam bidang agricultural biological science. Diklik. Lalu nanti di sini nih, letak murahnya itu ada di sini Bapak Ibu. Di region atau countries-nya. Bapak Ibu bisa memilih negara-negara yang kursnya itu lebih rendah daripada dolar. Ketika dikonversikan ke rupiah. Seperti Afrika gitu ya, itu murah, terkenal murah. Eastern Europe, nah ini Afrika. Tapi di sini tidak langsung muncul harganya, sehingga nanti Bapak Ibu perlu cek lagi satu persatu, cek scope-nya, cek harganya gitu. Nah, kita klik lalu masuk ke halaman homepage jurnalnya. Homepage jurnal. Oke. Memang untuk Simago itu langkahnya kita harus cek scope-nya, cek harganya, baru nanti kita pastikan kembali di dalam Scopus apakah jurnal ini masih terindeks. Apakah jurnal ini belum discontinue? Ini adalah halaman awal jurnal. Bapak Ibu nanti cek MN Scope-nya dulu. Biasanya ada di About the Journal, MN Scope. Nah. Setelah sesuai, nanti Bapak Ibu baru cari harganya. Harganya biasanya juga ada di bagian About the Journal atau APC langsung seperti itu. Ini sepertinya ada di submission. Kita klik. Nah, nanti dicari Bapak Ibu, harganya berapa. Ini belum terlihat ini harganya, harus dikulik lagi, ada di bagian mana, karena nanti masing-masing homepage dari jurnal, letak APC-nya itu berbeda-beda. Kadang ada yang tertuliskan open access, kadang ada yang tertuliskan APC, kadang juga ada yang tertuliskan P. Beda-beda Bapak Ibu. Iya, jadi sulit ya Mbak. Nyari itu memang harus itu ya. Terus memang perlu bersabar. Arti dari APC sebenarnya itu apa APC itu ya biaya dari awal sampai publish itu dikatakan APC atau biaya awal aja ya? Enggak. Terima kasih Ibu. APC itu kan artikel processing charge. Jadi proses penerbitan artikelnya Bapak Ibu. Namun
Nah, namun Bapak Ibu nanti ketika membaca APC itu perlu didetailkan ya. Terkadang ada yang meminta biaya tambahan apa namanya pajak atau dan lain-lain. Jadi nanti biasanya kalau ada tertulis APC itu silakan lihat detailnya. APC itu secara keseluruhan adalah biaya kita memproses artikel kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti akan ada tertulis pajaknya berapa. Ada juga yang meminta ketika submit itu sudah harus membayar berapa ratus ribu, itu juga sudah ada. Kalau APC itu diartikan sebagai processing apa namanya paper kita supaya nanti bisa terpublish gitu. Itu untuk APC, Ibu. Bisa diterima, Ibu? Iya, kalau paket total biasanya yang disampaikan itu biaya APC itu bisa jadi biaya keseluruhan, bisa jadi belum detail gitu ya berarti ya Mbak ya? Oke, betul. Jadi perlu dibaca detail dulu nanti di bagian open access itu harus membayar berapa. Namun secara umum itu sudah biaya keseluruhan, Ibu. Gitu ya Mbak ya. Kalau proofread dan lain-lain kan di luar itu berarti ya. Nah, ya itu kadang ada biaya itu di luar. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Ya, Sementara itu dulu. sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Halo, selamat sore Mbak. Halo. Oke, selamat sore Ibu. Mohon izin Ibu terlebih dahulu nggih, Bapak? Ya, ya. Monggo. Oh iya. Ya, terima kasih. Nggih, nggih, terima Saya kasih. Anastasia, Mbak. Saya mau tanya, ini kan ini karena saya itu pertama kali mau mempublish tulisan atau jurnal saya gitu kan. Jadi benar-benar lagi blank ini Mbak. Nggih. Nah, itu juga alasannya kenapa saya gabung ke komunitas ini. Terus pertanyaannya begini, Mbak. Saya kan sudah buat paper gitu kan, kemudian rencana akan proceeding gitu ya, Mbak, kayak ada undangan presentasi itu di salah satu kayak conference gitu, Mbak. Dia sudah terima semacam kan kami ngirimin abstraknya dulu segala macam gitu kan, Mbak. Nah, Nggih. ada di IMCR di Singapura. Nah, pertanyaan saya itu nanti bulan Juli kan saya harus presentasi. Padahal permintaan dari kampus itu targetnya hanya publish di Scopus aja gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan ketika saya nanti sudah present di conference tersebut, kira-kira kalau misalnya saya publish ke misalnya harus Scopus gitu ya, karena targetnya permintaan dari kampus itu memang harus Scopus aja gitu sebenarnya. Nah, itu apakah menjamin Mbak ketika saya sudah present di conference internasional seperti itu, terus saya masukin publish karena masuk ke conference itu kan belum berarti bisa publish kan Mbak? Betul, Nah, betul, betul sekali, Ibu. lalu kira-kira berapa persen sih orang ketika harus habis presentasi itu di conference terus habis itu bisa masuk ke Scopus itu kurang lebih Oke, Ibu, apakah boleh diulang pertanyaan terakhirnya, kalimat terakhirnya? pencet ya Mbak, sorry kepencet. Nggih. Jadi misalnya apakah berapa presentasenya ketika kemungkinan saya sudah present di satu conference itu, kemudian itu bisa diterima di salah satu di jurnal Scopus gitu, Mbak. Ataukah lebih baik saya nggak usah presentasi di conference internasional itu, tapi saya langsung aja publish di Scopusnya gitu. Dari sisi biaya mungkin lebih mendingan saya langsung karena permintaan kampus kan toh juga Scopus kan Mbak, cuman Scopus Nggih, nggih. aja gitu. Jadi presentasi di conference itu nggak ada artinya gitu. Tapi banyak orang yang bilang ketika kamu sudah istilahnya proceeding ya Mbak, apa sih Ya, yang proceeding. nah kayak gitu Dengan kemungkinan transkripsi. untuk bisa masuk ke Scopusnya itu lebih mudah gitu. Saya pengen tahu aja sih seberapa potensinya gitu Mbak, itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu.
Menarik sekali Bapak Ibu pertanyaannya terkait conference proceeding ya. Jadi Bapak Ibu, benar yang disampaikan Ibu Natasha nggih? Benar Iya, sekali. iya. Nggih. Nggih. Bahwasanya conference proceeding itu kan biasanya kita menyampaikan di conference. Ya, kita sampaikan, kita presentasikan hasil kita di conference. Tapi belum tentu hasil kita itu terpublish di Scopus gitu. Jadi belum tentu nantinya outputnya hasil kita itu tampil di Scopus. Nanti ketika Ibu ditawarkan apakah paper ini mau kita publish sebagai conference proceeding gitu ya, Ibu tolak saja. Tolak karena supaya nanti tidak terkena plagiasi, itu yang pertama. Kemudian nanti Ibu submit ke Scopus Oke. dengan catatan bahwasanya paper Ibu itu sudah sesuai dengan dengan jurnal tujuannya. Biasanya kan jurnal tujuan paper yang kita tulis untuk artikel Scopus dan proceeding itu kan berbeda nggih Bu susunannya. Iya, Kalau proceeding itu kan cenderung singkat. betul. Kalau artikel paper itu biasanya cenderung kompleks. Cenderung mendalam begitu pembahasannya. Nanti Ibu perdalam dulu, baru nanti Ibu submit di Scopus. Oke. Ya, untuk peluang sangat besar Bapak Ibu, sangat besar. Asalkan kita bisa membahas di bagian discussion, itu kita perdalam, kita gali discussion-nya. Nah, Oke. nanti kuncinya di situ. Oke, Oke. sangat besar peluangnya. Oke. Jadi maksudnya itu saya nggak perlu hadir atau nggak perlu proceeding ke situ ya Mbak? Nggak perlu conference aja? Presentasi tidak apa-apa Ibu, tapi nanti ketika ditawarkan, apakah mau kita jadikan paper nih, atau kita jadikan kita submit, kita publishkan ke conference proceeding gitu ya. Biasanya kan ditawarkan. Nah, Ibu tolak aja. Ditolak, lalu Ibu submit papernya ke jurnal Scopus. Oke. Oh, kalau kayak gitu artinya saya juga perlu mencantumkan bahwa itu sudah proceeding di conference tersebut gitu ya, Mbak? Tidak usah, tidak apa-apa Ibu. Oh, atau misalnya gini, saya nggak perlu ke conference itu, saya publish aja langsung ke Scopus gitu juga memungkinkan, Mbak? Memungkinkan Ibu, memungkinkan sekali. Oke, baik. Tinggal jurnalnya mana yang sesuai dengan saya gitu kan maksudnya ya? Skopnya harus sesuai. Ya, baik. Rumah Scopus bisa membantu kan ya kalau gitu ya? Nggak bisa Ibu, bisa Baik. sekali. Baik. Oke, ini saya lagi sedang bingung aja, ini saya harus kemana nih? Karena benar-benar pengalaman pertama saya jadi akademisi gitu, karena sebelumnya saya nggak di sini gitu, Mbak. Oke. Nggih. Sangat bisa Ibu, jangan ragu nggih ketika submit, harus yakin Bapak Ibu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Izin bertanya saya. Iya Pak Erik, Pak Erik tadi sudah resen ya. Iya. Baik Pak Erik, mohon maaf. Bagaimana Pak Erik? Ya, sebentar. Saya kan sebenarnya newbie ya dalam penulisan ini. Jadi masih banyak yang perlu saya pahami. Sebenarnya segini, saya karena hobi menulis aja. Untuk kepentingan dari hasil tulisan itu sebenarnya enggak gitu. Saya kerja swasta aja, cuma saya senang nulis aja dari dulu. Dan saya ini baru-baru ini baru tahu bahwa ada publisher yang semacam ini. Gitu. Pertanyaan saya pertama gini, dari pengalaman kemarin menulis gitu ya, kan sistem baru dulu tuh cuma nulis kayak skripsi atau bikinin, mohon maaf, teman-teman kuliah dulu suka minta bikinin tugas akhir bla bla segala macam ya. Kalau sekarang ini saya baru tahu ada sistem baru gini. Nah, pertanyaan saya pertama gini, saya kemarin coba mesin pencarian buat literatur gitu ya, kayak apa sih namanya Answerdis gitu ya. Bagi saya itu bagus banget, cuman kan berbayar dan mahal ya. Nah, pertanyaan saya pertama, ada nggak sih selain Answerdis yang powerful gitu loh Mbak, enak banget nyarinya gitu. Itu satu. Kedua, untuk apa ya namanya publisher tadi yang Scopus itu biasanya termurah itu berapa sih Mbak gitu? Termurah itu berapa sih untuk biaya publish di Scopus itu ya? Itu aja dulu pertanyaan saya. Oke Bapak, terima kasih pertanyaannya.
Saya jawab dulu dari pertanyaan kedua, yaitu terkait biaya paling murah berapa. Ada yang biayanya Rp0, Bapak. Oh. Nah, paling murah ada Mm-mm. Rp0. Atau bahasanya adalah free charge. Mm-mm. Tidak ada beban biaya untuk penulis. Nanti untuk mencari jurnal yang biayanya gratis, Bapak Ibu perlu cek satu persatu. Nah, seperti yang dicontohkan sebelumnya, nggih. Oke. Jadi untuk yang termurah itu ada di angka Rp0. Kemudian pertanyaan kedua terkait answer this ya, Pak ya. Ya, Apakah ini Bapak? iya betul. AI ya, Bapak. Iya, iya. AI ini terkait kompresi literatur review. Nah, ini saya juga baru melihat nih Bapak malahan answer this. Oh, Terus mungkin ini kemarin kan saya trial ya, cuman bisa 5 kali. Bagi saya sih ini kayak saya coba sih powerful banget gitu, kebantu banget gitu, buat referensi, buat cari referensi dan mempersingkat kerja saya dalam menulis gitu. Oke. Mm-mm. Nah, Nah, ini apakah misalnya Rumah Scopus ini ada saran lain untuk mesin pencarian ini semacam ini atau bagaimana? Untuk AI ada sekali Bapak, tapi nanti AI akan kita ajarkan ketika Bapak bisa datang ke sini nih. Oh Ketika gitu. offline, Oke. nggih. Nanti ada tuyulnya Bapak Ibu. Ada juga Oh. yang sejenis ini yang lebih powerful. Nanti Oh. akan kita perlihatkan, nggih. Oke. Tapi saya rasa tadi juga cukup bagus ya Bapak answer this. Jadi saya sih nyoba itu ya, pas dapat saya coba dapat 5 kali free trial gitu kan, 5 kali pencarian ya kalau nggak Itu salah. berbayar ya Pak ya? Aduh mahal banget. Mahal banget itu setahunnya berapa dolar gitu ya. Dan itu pun ya itu mahal gitu. Cuman memang sih powerful gitu. Maksudnya kalau memang ada lain lagi saya pengen tahu. Oh ya, kedua ini juga kalau kita mau publish itu yang berbayar gitu ya. Biasa sih ada ya misalnya yang berbayar itu Scopus yang publisher yang berbayar itu kita ada nggak sih kita sponsorship gitu untuk biar kita bisa publish itu? Sponsorship. Oke. Sponsorship Karena itu kan harga nggak murah gitu ya. Nggih, misalkan ternyata ada harganya sekitar 50 juta. Nah, sponsorship itu kadang ada Bapak. Nanti biasanya jurnal-jurnal itu bekerja sama, universitas itu biasanya bekerja sama dengan jurnal. Nah, misalkan Universitas Indonesia bekerja sama dengan jurnal A. Nanti biasanya ada tawaran tersendiri, ada diskonnya, ada potongan khususnya. Atau nanti Bapak bisa tawar di jurnal itu. Misalkan terkendala biaya, apakah bisa didiskon atau diberi keringanan harga. Biasanya tawar-menawar melalui email nanti Bapak. Oh gitu. Nggih, bisa kita tawar. Masih. Oh, Ada pengalaman juga di sini salah satu trainer kita gitu ya. Itu submit di jurnal yang mahal, cukup mahal di atas 50 juta. Itu ditawar terus sampai akhirnya beliau tidak membayar Bapak Rp0 di Q1. Nah, tapi plus minusnya yang tadi kayak misalnya kita free gitu ya. Atau kan ada tadi Mbak bilang di awal ada yang bahkan tidak berbayar sama sekali. Plus minusnya apa ya ke jurnal kitanya gitu, hasil tulisan kita itu. Apakah apa sih namanya ada masa publishnya nanti dihapus permanen atau bagaimana begitu? Oke. Enggak ada ini Pak. Misalkan apakah dihapus permanen? Itu tentunya tidak. Dihapus permanen tidak. Bedanya tadi close access dan open access. Seperti ini ya. Ini no publishing charge yang satu. Yang satunya adalah open access tapi berbayar. Bedanya kalau open access ini Bapak yang membayar, author yang membayar. Itu minusnya ya, mungkin karena harganya mahal gitu. Kelebihannya ini nanti mudah diakses oleh semua orang. Mudah diakses. Karena kan dosen-dosen di luar sana ketika search artikel Bapak itu akan dimudahkan dengan diklik itu muncul PDF-nya. Kalau subscription
atau yang no publishing charge, ini biasanya biaya akan dibebankan oleh pembaca. Oh. Misalkan Bapak punya paper, nah saya ingin baca punya Bapak nih, ingin membaca, ketika saya klik PDF, itu nanti akan diminta untuk membayar. Ketika saya ingin mengakses paper Bapak, saya diminta untuk membayar. Sekian ratus ribu biasanya rata-rata untuk satu paper. Itu bedanya Oh. hanya di situ Bapak. Untuk permanen, keduanya permanen. Bedanya hanya di situ. Oh. Berarti Nah, kalau kita mencari sebuah jurnal yang ketika kita klik, kita nggak bisa ngeklik, itu berarti itu yang autornya itu free gitu ya, Mbak ya? Berarti ya? ya betul. Rata-rata Hmm. biasanya yang dibebankan adalah pembacanya nanti. Diminta untuk membayar. Oh, berarti kita bisa lihat dari misalnya berapa citasi yang mencitasi ke ketulusan kita itu berarti akses yang apa sih namanya? Akses kita itu berbayar gitu ya? Iya, betul. Aksesnya nanti berbayar. Untuk ke paper kita harus membayar. Misalkan Bapak punya paper, saya ingin akses ke paper Bapak, itu saya harus bayar 600.000 untuk Oke. download PDF-nya. Itu. Oke. Bedanya Baik, hanya Mbak. di situ, Pak. Oh, baik. Oke. Sama-sama, Bapak. Makasih, Mbak. Makasih. Oke, sama-sama, Pak Erik. Oke, Bapak Ibu, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Saya mau tanya, untuk akses ke Scopus bagaimana caranya? Nah, untuk akses ke Scopus Lisens, Bapak Ibu, jadi ada perbedaan ya, Scopus Lisens dan tidak berlisens. Ini adalah contoh Scopus yang lisens. Ada fitur search-nya. Paling mudah kita lihat di sini. Ada fitur search-nya. Dan biasanya ketika kita klik gambar rumah ini, Bapak Ibu, itu nanti akan terlihat dari universitas mana kita mengaksesnya. Ini adalah tampilan Scopus yang berlisens. Kemudian, kalau Bapak Ibu mengakses Scopus yang tidak berlisens, saya coba send in dulu ke satunya. Itu nanti biasanya tulisannya adalah author search, Bapak Ibu. Ada perbedaan di situ. Ketika kita klik author search, kita tidak bisa mencari file referensi-referensi yang terbit di Scopus. Oke, terjadi error. Jadi di situ nggak Bapak Ibu bedanya. Kalau yang berlisens itu tulisannya adalah search. Kalau yang tidak berlisens tulisannya adalah author search. Nah, di sini nanti kalau tidak berlisens tulisannya adalah author search. Untuk akses ke Scopus yang berlisens, Bapak Ibu bisa tanyakan dulu ke instansi. Apakah instansi menyediakan? Nah, kalau biasanya kan yang berlangganan adalah instansi, karena cukup mahal Bapak Ibu. 1,8 M untuk 1 tahunnya. Nanti Bapak Ibu tanyakan dulu ke instansi apakah punya lisens di Scopus. Kalau tidak, opsi kedua Bapak Ibu bisa ke marketplace. Nah, namun untuk marketplace Bapak Ibu perlu berhati-hati nggih. Nanti dilihat dulu dari akun, misalkan akun marketplace tersebut apakah tingkat kepercayaannya tinggi atau tidak. Nanti dilihat dulu dari apa ya namanya? Dari ratingnya gitu. Gitu. Jadi ada 2 opsi, Bapak Ibu silakan tanyakan dulu ke instansi atau bisa kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa ke marketplace. Itu menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni. Kemudian menjawab pertanyaan, Yang Pak tadi Erik. sih, Mbak. Iya, boleh Yang Pak Erik. barusan yang yang di marketplace itu kan memang banyak ya Mbak, saya juga sering lihat tuh murah tuh cuman berapa ratus ribu gitu ya, 200.000 atau berapa. Itu tadi ngeliat ratingnya bagaimana ya, cara saya ngeliat ratingnya? Referensinya Bapak, mengakses referensi di Scopusnya atau bagaimana pertanyaannya? Ya, kan banyak ditawarkan bahwa kalau kita untuk jadi member itu kan 1, sekian M gitu ya. Nah, itu mereka menawarkan cuman 200.000 bahkan, Mbak. Iya, betul Bapak. Ya itu tadi Mbak bilang untuk melihat ratingnya itu bagaimana? Karena kan kita harus hati-hati gitu. Oh iya, nanti biasanya Pak, kalau di salah satu akun marketplace gitu ya, yang warna oranye
itu kan biasanya ada bintang tuh. Nah, dilihat nanti bintangnya berapa. Misalkan ternyata bintangnya 4,9. Nanti Bapak Ibu lihat aja dari komen-komennya. Komen-komen yang sudah membeli. Apakah triknya itu sudah bagus atau belum. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cek dulu di satu persatu. Itu. Namun perlu berhati-hati nggih Bapak Ibu kalau di marketplace. Jadi silahkan dilihat-lihat lagi. Memang yang disarankan adalah akun-akun lisensi dari instansi. Kalau Bapak Ibu punya instansi ternyata berlangganan lisensi Scopus, nah bisa digunakan. Oke, lanjut nggih Pak Eri, kita melanjutkan pertanyaan dari Ibu Sari. Aplikasi parafrase apa yang paling recommended dan jika memakai aplikasi Grammarly, bagaimana menggunakannya? Bisa minta tolong dipraktekkan. Oke, Ibu Sari, untuk parafrase itu ada banyak sekali AI ya sekarang. Atau aplikasi parafrase. Nah, salah satunya Ibu bisa, saya rasa yang disarankan Bapak tadi bisa nih, Answer This itu juga bisa. Yang ini, Answer This. Ini bisa untuk parafrase atau juga melalui salah satunya yaitu Quillbot ini Bapak Ibu. Quillbot. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cek sendiri ya untuk tools-nya bagaimana. Tinggal diklik paraphrasing, masukkan teksnya, nanti tinggal langsung otomatis terparafrase melalui Quillbot ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh AI yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk parafrase. Gitu. Mohon izin masuk lagi Mbak, menyambung Oke. ini. Kalau di parafrase gitu atau kita pakai translate gitu ya, itu apakah kedetek di Turnitin AI gitu, kedetek AI enggak ya Mbak ya? Oke, Ibu. Pertanyaannya sangat menarik Bapak Ibu terkait Turnitin AI. Jadi ketika menggunakan Quillbot atau AI untuk parafrase, Bapak Ibu silakan gunakan setelah Turnitin ya. Jadi ketika penulisan awal Bapak Ibu silakan gunakan dengan bahasa Ibu masing-masing. Parafrase sendiri. Jangan menggunakan AI dulu. Karena sekarang jurnal-jurnal itu sudah mulai meminta untuk Turnitin AI. Nah, sehingga akan lebih baik Bapak Ibu memparafrase sendiri. Baru nanti setelah kita Turnitin ternyata masih tinggi, masih perlu parafrase, Bapak Ibu bisa gunakan bantuan ini tadi, salah satu AI tadi. Gitu. Jadi sebaiknya memang untuk parafrase Bapak Ibu silahkan gunakan bahasa sendiri dulu, baru setelah Turnitin muncul ternyata hasilnya masih 15% nih Turnitinnya. Perlu kita turunkan. Kita turunkan dengan bantuan AI, itu tidak masalah. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Fatimah. Nggih. Begitu Ibu, apakah bisa diterima? Kalau translate nggak masalah ya Mbak ya, boleh ya? Kalau translate nggak masalah Ibu. Kalau translate tidak masalah. Tapi kalau menggunakan parafrase AI itu nanti bisa terdetek AI. Oke. ChatGPT itu juga termasuk ya berarti? Ya, termasuk Ibu. Sehingga untuk penggunaan AI kita harus memparafrase. Ketika kita mendapatkan jawaban dari AI, kita wajib untuk parafrase secara manual ya, secara dengan bahasa kita. Karena selain itu, Bapak Ibu nanti akan terlihat ciri khas penulisnya nih. Nanti bisa kita lihat, oh ini penulis A ini, gaya tulisannya seperti ini. Nah, itu salah satu fungsi dari parafrase juga. Oke. Bisa diterima nggak Ibu? Izin Mbak Abdullah, Nggih, Ibu, bagaimana? menyambung dengan parafrase tadi, saya kan pernah mengikuti online-nya Pak Ju. Nah, kalau kita menerapkan yang Mendeley itu bagaimana? Jadi, Mendeley. Mendeley kemudian kita bawa ke artikel kita yang kuning-kuning itu, kemudian Betul. dari yang kuning-kuning kita ya manual ya istilahnya itu termasuk kena AI atau enggak ya?
Saya itu Iya, dapat Ibu. yang online. Enggak. Nggih. Iya, yang 99 ya, Bu ya? Eh, Oke. Tidak berapa ya? apa-apa, Ibu. Enggak. Tidak Ya, apa-apa. Aman sekali itu, Ibu. Karena kan Ibu mengambil kalimat orang lain, nggih. lalu Ibu ubah dengan bahasa Ibu sendiri. Nah, Iya, itu iya tidak betul. masalah. Tidak terdetek. Karena itu sudah menjadi kalimat Ibu. Sudah menjadi kalimat baru. Jadi maksud saya yang modelnya Pak Ju di Mendeley itu bisa untuk mengatasi yang modelnya Quillbot sama answer this ini tadi ya. Ini tadi kan dua-duanya AI. Oke, betul sekali Ibu. Sangat bisa. Sangat bisa. Karena kan itu kita memparafrase secara manual ya. Kita ambil kalimat orang lain, kita Iya. parafrase. Nah, itu nanti sangat tidak terdetek nih. Meminimalkan terdetek oleh Turnitin. Walaupun agak kerja keras juga ya. Ya, mungkin kalau kena itu biasanya bahasanya sering digunakan. Misalkan berdasarkan metode ini, gitu kan sering digunakan ya Ibu. Itu Iya, kadang iya. tidak terdetek Turnitin. Oh, iya. Oke. Satu lagi Mbak, yang kedua menyambung dari Mbak Aulia tadi. Kalau kita mau submit itu yang nomor pertama diturnitin dulu atau diparafrase ya tadi itu saya kok Oke. Iya. Yang pertama nanti paper Bapak Ibu sudah selesai nih, sudah Iya. selesai, sudah jadi ingin disubmit ya, Bapak Iya. Ibu turnitin dulu, Turnitin. turnitin, keluar hasil turnitinnya, misalkan ternyata masih tinggi, masih 20%, Bapak Ibu turunkan. Nah, menurunkan hasil turnitin itu kita minta bantuan AI, tidak masalah. Salah satunya Quillbot tadi. Urutannya seperti itu. Kita paper sudah jadi, cek Turnitin, ketika tinggi, Bapak Ibu parafrase lagi dengan bantuan Quillbot. Tapi kalau sudah rendah, sudah di bawah 10% gitu, Bapak Ibu submit saja, itu tidak masalah. Nah, enggak, maksud saya tadi kan Turnitin masih tinggi gitu. Kemudian Iya, kita minta bantuan Quillbot. Nah, dengan kita menggunakan Quillbot, apakah tidak terdetek AI-nya nanti kalau disubmit ke jurnal? Nah, itu maksud saya. Oke. Terdetek Ibu, tapi kan kita menurunkan persentasenya sedikit nih. Misalkan dari 17% ingin kita turunkan 5%. Nah, itu nanti terdeteknya AI-nya dikit. Ada batasan penggunaan AI. Biasanya nanti ada yang membatasi 2% atau lain sebagainya. Penggunaan AI Quillbot itu hanya mempermudah Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ingin memparafrase dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, itu juga akan lebih baik. Karena ada bahasa Bapak Ibu sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Aulia. Oke, sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk next pertanyaan, oke, kita lanjutkan ke Mas Hafid ya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Hafid. Selamat sore Mas Hafid. Selamat sore Mbak Aulia. Oke, Selamat sore silakan Ibu. Mas Hafid. Izin bertanya Mas Hafid. Boleh, silahkan Bapak. Mohon maaf belum bisa on-cam. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu bagaimana kita bisa memastikan jurnal tersebut itu jurnal internasional berreputasi atau misalnya KIMPAD. Nah, ini kan saya udah 2 kali submit dan publish di Journal of Asian Wisdom and Islamic Behavior. Cuman ketika ngecek di rumah jurnalnya itu belum ketemu, entah itu Q4 atau Sinta 1 misalnya. Itu mungkin nanti bisa dibantu dilacak gitu ya Mas. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita menarik jurnal yang sudah disubmit itu atau dialihkan atau enggak jadi gitu. Itu saja Mas pertanyaan. Terima kasih Mas. Baik Bapak, saya akan menjawab. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek melalui Scopus. Nah, kalau Bapak Ibu targetnya Scopus, izin saya screen. Sebelum Bapak Ibu submit, silakan Bapak Ibu cek apakah jurnal tujuan Bapak Ibu itu masih terindeks di Scopus. Kalau misal Bapak Ibu mendapatkan ibaratnya saran dari teman ataupun kolega Bapak Ibu sudah mengetahui nama jurnalnya, bisa menggunakan title. Untuk jurnalnya apa Bapak tadi? Mohon maaf. Journal of Asian Wisdom.
Asian wisdom. Wisdom. It's Journal of ASEAN. It's Wisdom. wisdom. And Islamic behavior. Kalau tidak, coba dituliskan di kolom chat aja, Bapak, biar menghindari. Ya, Oke, siap-siap. Tak tuliskan di kolom chat. baik, Journal Bapak. of ASEAN Wisdom and Islamic. Ya, disampun di chat. Makasih. Baik, Bapak. Oke. Kita kopikan, Bapak Ibu. Kemudian paste. Find sources. Oke. Nah, tidak berada di Scopus, Bapak. Atau mungkin Bapak mengetahui nomor ISSN-nya. Nanti kita lacak menggunakan ISSN. Nomor ISSN itu 2987. 2987. Terus 6915. 6915. Oke. 2987 6915, Bapak. Oke. Coba kita cek, Bapak Ibu. Nah, ternyata jurnalnya tidak ada di Scopus, Bapak. Nah, untuk kemarin mendapatkan jurnalnya dari informasi dari mana, Bapak? Dari di media sosial, kebetulan dosen saya juga Bapak. Jadi tak coba submit karena kebetulan itu jurnal itu tergolong baru di publish pertama itu sekitar tahun 2023. Nah, untuk mengeceknya Bapak bisa melalui Scopus, kemudian masuk sources, kita bisa cari berdasarkan judul ataupun ISSN-nya, Bapak. Nah, kalau kita cek melalui judul dan ISSN itu tidak ditemukan, berarti dia tidak terindeks di Scopus, Bapak. Seperti itu, Bapak. Artinya berarti bukan termasuk Q1 ataupun Q4, Mas. Iya, benar, Bapak. Jadi nanti kita dapat cek, coba misalnya ada satu, misalnya nanti ketika Bapak Ibu search akan nampil jurnalnya. Nah, untuk mengetahui kuartilnya kita masuk dulu Bapak Ibu. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada kategori Bapak Ibu. 99 TH. Yang artinya dia kuartil 1. Nah, untuk kuartil 100 dibagi 4, Bapak. Untuk mengecek kuartilnya seperti itu, Bapak, nanti. Oke. Untuk pertanyaan kedua, izin Mas Hafid untuk bagaimana menarik jurnal yang sudah disubmit itu. Oke. Untuk menarik jurnal, silakan Bapak emailkan saja. Email ke editornya. Intinya untuk isinya ibaratnya mohon maaf saya menarik artikel saya dan saya akan publish ke tempat lain. Itu bisa, Bapak. Jadi cukup meng-email editornya saja. Menghidro. Seperti itu, Bapak. Artinya sebagai bagian dari ini, Mas, bagian dari etika publikasi juga gitu. Iya, untuk benar sekali, Bapak. Ataupun kontak-kontak lain yang bisa diakses di situ. Iya, benar sekali, Bapak. Nanti menghidro saja, ditarik. Jadi nanti ketika misal Bapak submit ke jurnal lain, kok dipermasalahkan, setidaknya Bapak mempunyai bukti kalau sudah menarik artikelnya. Oh, oke. Terima kasih Mas sudah membantu menjawab. Baik, Bapak. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu Sari. Nah, yang belum terjawab ya Bapak Ibu, mengenai Grammarly ya.
Halo Ibu Sari. Untuk Grammarly itu fungsinya memperhalus kosakata bahasa Inggris, Bapak Ibu. Coba saya cek apakah ada. Izin share screen Bapak Ibu. Untuk Grammarly Bapak Ibu, itu ada beberapa fungsi. Nah, ada correctness, clarity, engagement, dan delivery. Silahkan Bapak Ibu nanti menggunakan akun yang berlangganan, karena akan terbuka semua fiturnya. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya menggunakan akun yang free, gratis, itu correctness sama clarity. Kemudian engagement dan delivery itu tidak akan terbuka Bapak Ibu. Nah, untuk correctness ini Bapak Ibu, itu membenarkan spelling, grammar, dan punctuation. Jadi tanda baca, kemudian huruf besarnya, nah akan dikoreksi juga. Kemudian clarity, biar tulisan Bapak Ibu itu mudah dimengerti Bapak Ibu, tidak bertele-tele istilahnya. Contohnya have on, effect on. Nah, kenapa enggak diganti efek aja? Nah, jadi lebih ringkas nantinya, langsung to the point. Kemudian engagement, membuat tulisan Bapak Ibu itu lebih efektif dan menarik. Nah, contohnya nih, biasanya kalau orang Indonesia kan pasti nulisnya mendayu-dayu ya Bapak Ibu. Saya menceritakan sebuah cerita yang ceritanya. Nah, itu kan monoton. Nanti Grammarly akan memberikan saran. Maknanya itu hampir sama. Maknanya sama Bapak Ibu. Misalnya saya menceritakan sebuah kisah yang ceritanya, nah biar kosakata Bapak Ibu itu lebih banyak. Kemudian dari delivery, yaitu dari segi SPOK-nya Bapak Ibu bagaimana. Misalnya subjeknya ada yang kurang, objeknya ada yang kurang, nanti akan dikoreksi oleh delivery ini. Nah, untuk penggunaan kita arahkan ke all issue, tinggal kita klik saja Bapak Ibu seperti ini. Nah, dia mengoreksi, harusnya sebelum MR itu Mister itu ada koma. Tinggal kita klik saja, di sini langsung terganti otomatis Bapak Ibu. Jadi kita fokus yang bagian kiri. Nah, intended. Nah, I-nya kecil diganti besar. Tinggal kita klik, di tulisan langsung terganti Bapak Ibu. Tinggal seperti ini Bapak Ibu. Kita klik enter. Nah, tetapi harus Bapak Ibu cek. Ketika nanti di tulisan Bapak Ibu ada tulisan Latin, rumus, kemudian mungkin bahasa kota yang tidak bisa dibahasa Inggris kan, tetapi dikoreksi oleh Grammarly, silahkan Bapak Ibu hapus saja, dismiss, atau mungkin di daftar pustaka, di dismiss. Jadi tidak boleh membenarkan di daftar pustaka Bapak Ibu, atau mungkin tulisan Latinnya seperti itu toh di beri saran yang lain, silahkan Bapak Ibu dismiss saja, abaikan. Nah, seperti itu Ibu Yuni. Ibu Sari. Nah, kemudian dari Bapak Heri Wibowo ini Bapak Ibu. Pak, punten Pak. Ya. Ulangi lagi yang Grammarly Pak. Oke. Yang tadi corrective, clarity, engagement, delivery Pak, boleh Pak? Sebelum masih ada di sini. Saya ulangi lagi ya Bu Ibu. Untuk Grammarly itu ada beberapa fitur. Yang pertama correctness yang berwarna merah. Saya perbesar saja. Ini mengoreksi tanda baca Bapak Ibu, atau mungkin koma, huruf besar nanti akan dikoreksi oleh correctness. Kemudian clarity, itu biar tulisan Bapak Ibu mudah dimengerti.
misalnya bertele-tele, nanti Grammarly akan ibaratnya langsung mempersingkatnya to the point. Nah, kemudian engagement. Engagement ini biar tulisan Bapak Ibu lebih menarik dan efektif, lebih banyak kosakata. Nah, tidak monoton kosakatanya terus nanti akan dicarikan yang maknanya itu sama Bapak Ibu. Kemudian delivery dari segi SPOK-nya nanti juga akan dicek apakah subjeknya ada yang kurang, objeknya kurang, nanti akan delivery Bapak Ibu. Kemudian untuk penggunaan arahkan ke all issue saja biar keempatnya itu terpilih. Bapak Ibu cukup fokus di bagian kanan saja, kita klik. Oke, center fragment nanti saja. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya addresses karena emailnya banyak ya Bapak Ibu. Nanti Grammarly akan juga memberikan saran. Tinggal Bapak Ibu klik langsung otomatis terganti di manuskrip Bapak Ibu. Jadi tinggal klik sama klik saja. Nah, tinggal nanti di reply saja. Untuk penggunaan Grammarly sangat mudah Bapak Ibu. Tetapi tadi harus dicek lagi. Apakah sudah sesuai atau belum? Contohnya, ketika Bapak Ibu ada nama Latin atau mungkin rumus, harusnya sudah benar, tetapi sama Grammarly dikoreksi, silahkan diabaikan, di tong sampah atau dismiss saja, Bapak. Atau mungkin nanti di daftar pustaka, silahkan dihapus saja, abaikan saja. Untuk Grammarly cukup mudah, Bapak Ibu. Klik sama klik saja. Seperti itu, Bapak. Bentar, Pak. Yang di daftar pustaka walaupun ada koreksi dari Grammarly itu abaikan ya, Pak? Abaikan, Bapak. Oh, nggak boleh. Daftar pustaka kan udah pakai Mendeley otomatis tuh, Pak. Ada kadang koreksi dari itu abaikan. Abaikan, di dismiss saja. Oke. Terus ini Pak Hafid, kalau kita lagi nulis di Word, itu kadang-kadang yang kita udah punya Grammarly yang berlangganan, itu muncul kode ada G, ada itu tuh otomatis ngoreksi langsung ke Pak? Oke, Bapak menggunakan yang Grammarly Berlangganan. desktop atau yang tertaut di Word-nya, Bapak? Yang Pro. Yang Pro. Oke. Nah, ya jadi kita yang nulis di Word, ya. Kadang-kadang dia ngoreksi sendiri gitu loh. Menunjukkan ya ini tanda biru, tanda merah gitu. Apa itu dari Grammarly, Pak? Sementara saya udah download Grammarly yang berbayar, yang Pro, Pak. Baik, Bapak. Jadi aplikasi Grammarly itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama dia tertaut di Microsoft Word seperti ini. Yang berikutnya akan tahu di desktop. Jadi akan ngikut ketika Bapak Ibu membuka apa saja. Contohnya ketika Bapak Ibu membuka Google Chrome atau mungkin membuka website yang lain, itu juga akan mengikut Bapak. Mengoreksi, Pak? Gimana Bapak? Mengoreksi ya Pak? Itu langsung ya, mengoreksi, Pak? Mengoreksi. Oh gitu. Jadi nggak perlu buka aplikasi Grammarly dulu. Tadi tidak otomatis Pak kalau kita udah di Word tuh Pak ya. Atau iya, di ChatGPT kadang-kadang juga ada ngoreksi Pak itu. Oke, berarti itu yang tertaut di desktopnya Bapak Grammarly-nya. Oh gitu. Iya, kalau tertaut di pakai Grammarly desktop itu akan muncul Bapak. Itu otomatis atau gimana Pak? Itu otomatis Bapak, tidak apa-apa. Jadi kalau kita udah download Grammarly yang berbayar, lalu dia otomatis masuk ke desktop Pak? Nanti tinggal loginkan aja Bapak. Loginkan akunnya. Oh gitu. Iya. Otomatis ya? Biasanya Bapak. Terus Pak di Grammarly juga sekarang kalian Pak ada cek plagiarisme di situ Pak. Ada coba di kanan atas, terus ada detect AI, terus ada lagi mungkin bisa dicontohkan Pak Hafid biar teman-teman juga tahu di kanan tuh di Grammarly. Nah, ini ada plagiasi. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini bisa dipakai nggak? Ya, nah fungsi utama itu bukan mengecek plagiasinya. Sini centang, jadi tidak ada plagiasi Bapak Ibu.
tetapi itu bukan fungsi utamanya. Jadinya tidak berjalan semestinya, Bapak. Nanti untuk pengecekan plagiasi bisa menggunakan Turnitin dan sebagainya. Kalau saran saya itu, Bapak. Termasuk yang di tag AI, Pak? Iya, sama, Bapak. Loh, Mas, memangnya kalau pakai plagiasi itu enggak akurat begitu, dah? Oke, jadi gini, Bu. Ini kan aplikasi bawaan Grammarly-nya. Jadi fungsi utama Grammarly itu adalah memperhalus kosakata bahasa Inggris. Nah, beda fungsinya dengan Turnitin, Ibu. Kalau Turnitin itu kan aplikasi khusus untuk cekan plagiasi. Jadi kita lebih percayakan kepada aplikasi yang fungsinya itu buat fokus. Mestinya iya, buat fokusnya. Ke plagiasi. Iya, Ibu. Pak Wid, satu lagi Pak nih Pak, agak penting nih Pak. Kita kan sudah bikin manuskrip Pak. Jelas otomatis bahasa Indonesia dulu. Nah, terus langkahnya itu diterjemahkan melalui Google Translate, terus baru di Grammarly atau gimana? Kadang perlu proofreader yang harus berbayar lagi? Atau cukup dengan tool di Google Translate, kan ada dokumen tuh bisa masuk semua. Setelah tertranslate di download, terus masukkan lagi ke Grammarly, download lagi apa begitu gimana Pak? Karena satu lagi Pak, karena kalau kayak gitu citasinya pada jadi pasif Pak, nggak nyala gitu Pak. Baik Bapak. Kalau saya biasanya lebih ke translate selection Bapak. Jadi saya blok per kalimat sebelum citasi, saya translatekan. Kemudian setelah citasi saya blok lagi, translatekan lagi. Memang lebih lama, tetapi untuk hasilnya itu lebih baik Bapak Ibu. Dan untuk citasi itu masih aktif. Nah, itu. Ya, emang lebih lama, tetapi untuk akurasinya lebih bagus Bapak. Kalau kita langsung satu dokumen, nanti Bapak Ibu akan bekerja 2 kali mensitasi ulang. Betul ya. Ya. Tapi kalau jalan itu masuk ke Grammarly, citasinya nggak hilang Pak? Tidak hilang Bapak, masih aman. Dengan catatan untuk translatornya menggunakan yang selection. Jadi jangan ikut ke blok citasinya untuk translate. Itu yang Turnitin ya Mas ya? Ini kadang ada jurnal yang menginginkan citasinya dalam bentuk IEEE. Nah, sementara kita awalnya dari Pak citasinya. Nah, terus kita ganti ke IEEE. Nah, ini masalah begini Pak, yang paling jadi melelahkan. Ada yang bisa langsung berganti nomor, ada juga yang masih tetap Pak. Baik, nggak berganti gitu. Ini ya melelahkan, mengulang lagi ini bisa 1 minggu hanya ngurusi ke atas bawah gitu. Nah, ini apakah ada solusi yang baik Pak? Baik Bapak. Nah, saya akan ini Bapak Ibu mendemokan salahnya ada di mana ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu citasi insert citation go to Mendeley kita share. Saya ubah dulu. Kemudian menurut citasi dulu. Nah, biasanya Bapak Ibu yang ada kesalahannya di sini. Bapak Ibu pasti namanya dihapus secara manual. Dan itu nanti ketika rubah stylenya tidak akan berubah Bapak Ibu. Nah, biasanya kan untuk menghilangkan nama pasti Bapak Ibu hapus manual. Nanti akan keluar tulisan keep manual edit. Coba kita klik manual edit. Saya rubah stylenya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang menyebabkan tidak berubah. Jadi editnya Bapak Ibu masih manual.
Nah, untuk menghindari seperti ini, Bapak Ibu jangan sampai mengedit citasi secara manual. Nanti akan keluar tulisan keep manual edit, silahkan Bapak Ibu tolak saja. Untuk menghilangkan bisa kita klik edit citation, klik autornya, supers author kita centang, kita oke. Nah, kalau kita rubah ke EPE 7, langsung berubah juga Bapak. Jadi hindari untuk mengedit citasi secara manual ya Bapak Ibu. Itu menyebabkan citasinya tidak akan berubah nantinya. Seperti itu Bapak. Permisi Pak, menyambung dari itu. Kalau custom Mendeley itu bisa nggak ya Pak? Kadang ada jurnal yang pengennya nambah PubMed apa sih nomor PubMed-nya atau apa nomor apa sih PMC atau nomor apa itu ya. Nah, itu kan jadi manual gitu ya Pak ya. Apa bisa dibikin custom sesuai dengan yang jurnal itu minta gitu bisa nggak? Baik Ibu. Nah, untuk menambahkan misal custom, ada halamannya. Apa mungkin biasanya buku kan pasti ada halaman ya Bapak Ibu. Nah, di sini banyak pilihannya Ibu. Ada book, chapter, kemudian page. Nah, penambahan halaman 11 sampai 13. Kita oke. Nanti akan muncul page 11 sampai 12 Ibu. Yang dimaksud seperti ini Bu. Di bibliografinya Pak, hasil akhirnya. Oh, di bibliografinya. Oke. Kita juga bisa sebenarnya Bapak Ibu untuk mengedit secara manual. Nah, nanti untuk stylenya apakah tidak ada Ibu di sini? Harus kita setting. Iya Pak, harus disetting. Oke. Kayak kemarin itu ditambahi PMC, nomor PMC sama nomor PubMed apa ya Pak ya, saya lupa. Oke. Emang untuk apa ya? Mengedit style itu agak susah Bapak Ibu. Jadi kita harus masuk ke halamannya. Jadi kita harus masuk di sini Ibu untuk cara pengeditannya nanti. Memang bisa melalui citation style-nya ini. Baru kita nanti cari yang sesuai. Emang itu agak ribet sebenarnya Bapak Ibu. Karena lama juga. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu. Ini kalau saya contohkan mungkin 1 jam belum selesai. Seperti itu Ibu. Mungkin kita Iya Pak, coba saya lihat tutorial di YouTube. Iya. Terima kasih Pak. Pak Adib. Iya Bapak. Itu biasa yang nggak mau berubah itu kalau ada match. Misalnya ceritanya ada 3 sisa referensi, terus di match, yang tadinya ada halaman juga akhirnya berubah, halamannya hilang gitu. Terus misalnya dari sistem apa dipindah ke EEE itu juga kadang-kadang nggak mau berubah gitu Pak, masih modelnya apa walaupun yang lain sudah berubah angka gitu ya. Nah itu Mas Abid gimana Mas? Ini dari pengalaman kemarin itu lelah sekali Pak Abid. Ini kita berbagi di teman-teman gitu. Baik Bapak. Sebetulnya ada yang sama masalahnya. Nah, biasanya itu ketika editnya manual itu pasti Bapak Ibu. Saya ke EPE 7. Misalnya saya ada banyak citasi coba. Set. Insert lagi.
ketika Bapak Ibu editnya hapus seperti ini, nah hit manual edit lagi. Ups. Kemudian kita tambahkan secara manual, seperti ini sekilas sudah sama. Tetapi ketika rubah, itu pasti tidak akan muncul, Bapak. Jadi permasalahannya ada di edit manualnya. Harusnya untuk merge, silahkan tinggal digabung, klik merge-nya. Nah, itu nanti akan bisa berubah, Bapak. Kita rubah lagi, atau mungkin ganti stylenya, is not. Nah, langsung. Biasanya yang menyebabkan tidak berubah itu ke apa ya? Mungkin salah klik menjadi manual itu juga bisa, Bapak. Jadi hindari untuk edit manual ya, Bapak, untuk menghindari seperti itu. Bisa ada halamannya, Pak. Yang itu yang di image itu ada buku ya, ada halamannya itu. Ya, biasanya hilang halamannya, Pak, di image-nya waktu di apa ganti dengan IEEE atau mau waktu di image itu. Awalnya bisa buku ada halaman, satunya ada artikel tidak ada halaman. Nah, di image itu hilang halamannya, Pak. Oke, coba Bapak Ibu. Saya tambahkan satu lagi. Pakai halaman, Pak. Saya edit dulu. Tambahkan halaman. Kemudian kita merge. Hilang, Pak, itu ininya. Nah, halamannya hilang. Itu sebenarnya tidak apa-apa, Bapak. Kalau untuk merge masih aman, Bapak. Tapi kalau kita tambahkan secara ini gimana, Pak? Lah kita image ini nanti yang tadi ada halamannya diklik lagi. Secara itu gimana? Bisa nggak, Pak? Oke. Tadi yang ada halamannya, saya nggak lupa, Jakubas. Nah, diedit, nah ada Jakubas lah. Nah, dikasih itu. Coba kita tambahkan. Nah, itu aman nggak, Pak? Gitu. Aman, Pak. Jadi jangan sampai kita menambahkan manual, tambahkan P.11 itu jangan. Nah, ini ada yang krusial lagi, Pak. Setelah diganti, ini terima kasih. Ini kita berbagi dengan teman-teman ya. Setelah dikasih IEEE, ya, kadang udah ganti angka tapi nggak aktif, Pak. Angkanya mati, sitasi dalam angka mati. Terus saya ganti copy dengan yang hidup, misalnya angka sitasi nomor 12 mati ya, tapi 11 hidup. Lalu saya copy nomor 11, kasih di bawah sitasinya, terus ke manual diganti 12 itu, tapi tetap nyala, Pak. Dinyala, Pak. Maksudnya gini, Pak. Misalnya ada sitasi nomor 11 dan 12. Ya. Terus tiba-tiba setelah gini yang 12-nya mati gitu, nggak aktif. Oke. Terus saya ngambil yang 11 yang aktif tuh, taruh di 12 aktif, terus ketik 11 ganti 12 ya. Agak aktif gitu. Bisa nggak, Pak? Ini berdasarkan pengalaman kemarin, aduh, lelah juga, Pak. Kok pada mati gitu lah. Dari apa dipindah ke IEEE, jadi ada yang hidup, ada yang mati itu sitasinya. Nah, coba kita ganti lagi ke IEEE. Nah, kalau ini masih hidup semua, Bapak. Hidup semua ya, betul. Ya. Nah, untuk pemindahannya, semisal Bapak Ibu mau copy, nah, pastikan pastenya biasa. Jangan yang ada huruf A-nya. Kalau nanti pakai huruf A, sitasinya berubah menjadi manual, Bapak. Kalau seperti ini, kita coba rubah. Masih aman. Beda halnya ketika Bapak Ibu copy, taruhkan bawahnya menggunakan paste spesial. Coba kita cek. Nah, berubah menjadi manual, Bapak. Ini hilang. Angka 2-nya hilang, Pak. Terus saya ambil yang copy yang dari sitasi ke angka 2 yang pasif, lalu ketik manual angkanya gitu. Bisa nggak tuh, Pak? Masih? Oke, kalau mengetik manual angkanya itu berubah menjadi manual edit, Bapak. Nah, nanti
jangan sampai misal ini Bapak hapus, dirubah itu jangan. Misalnya ini yang 2 nih Pak, 2, 3 Pak, kan pasif Pak, coba yang bawah. Ini Yang bawah ya 3 ganti 3 Pak, kan 3. kan pasif nih Pak, Nah, pasif kan. Nah, lalu saya copy yang 2 kan aktif nih, ya, taruh di sebelah 3, taruh di angka 3 lah situ, klik ya, copy di situ pas dari itu 3. Nah, 2-nya kan aktif Pak, ya. 2-nya nyala lah. Yang 2 di situ kita ganti 3, lalu 3 yang pasif tadi dimatikan gitu loh. Oh, seperti ini ya Bapak. Nah, ini kan ini. Nah, Nah, ganti 3 Pak, 2-nya manual. ganti 3. Nah, Nah, kan nyala. Bisa nggak itu kayak gitu? kalau ganti 3, nanti akan keep manual edit ketika rubah style itu tidak akan berubah. Coba kita cek. Coba dulu. Nah, tetap 3 Bapak, karena kita manual. Baiknya gimana Pak? Ini banyak sekali setelah dari apa dipindah ke E, banyak yang mati Pak ininya Pak. Bisa lelah sekali Pak. Oke, jadi seperti yang tadi Bapak, saya jangan pernah edit manual seperti ini. Dihapus, ganti angkanya jangan. Waduh. Kalau Bapak ubah seperti itu namanya manual citation Bapak, bukan digital. Kan maka dari itu saya kan sudah wanti-wanti jangan berubah mengedit secara manual. Jadi ketika ada tulisannya misalnya saya hapus saja. Nanti tidak akan berubah kalau seperti ini Bapak Ibu. Jadi coba lah, itu nyala Pak. Walaupun nyala Bapak, ketika dirubah style itu tidak akan mau. Nah, itu kelemahannya. Contohnya ini kita ganti 6. Nah, jadi kalau ada tulisannya keep citation edit itu jangan sampai keep manual edit. Silahkan undo. Itu bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak berubah style ketika ganti stylenya. Seperti itu Bapak. Tapi Pak dicek di daftar pustakanya Pak, dicek itu masih match Pak. Bisa 2 dicek data pustakanya, angka 2 masih itu sesuai Pak itu. Coba saya ubah ke E-triple-E. Nah, kalau di sini tadi kan yang keep manual edit saya undo Bapak, jadi aman. Tapi jika dari jurnal itu nggak merubah Pak, misalnya memang itu guideline-nya dari jurnal tersebut menggunakan E-triple-E itu gimana Pak kalau pakai sistem merubah angka itu citasinya secara manual? Nggak akan diubah-ubah lagi ke apa lagi enggak misalnya gitu. Oke, kita cari dulu style-nya. Kalau kita menggunakan E-triple-E, biasanya langsung kita ubah saja Bapak. Nah, yang dimaksud angkanya ini Bapak. Nah, nanti jangan manual Bapak. Kita langsung saja menggunakan style. Iya, betul Pak. Jadi artinya kalau secara insert biografi itu pas Pak. Cuma tadi yang saya ganti dengan manual tadi. Bisa tadi 3 pasif ya. Terus diganti copy dari angka 2 di copy diganti angka 3 lalu nyala. Terus saya cross check di insert biografi masih sesuai angka 3-nya juga literaturnya itu gitu maksudnya. Dan iya benar Bapak. ini permintaan dari jurnal itu Pak, dia pakai citasi E-triple-E itu, jadi nggak mungkin berubah lagi, bisa gimana Pak? Oke, benar. Untuk citasi yang keep manual edit di daftar pustaka masih muncul, tetapi hanya ketika Bapak Ibu ganti style yang sebenarnya belum bermasalah. Jadi tetap kalau tidak ganti style nggak masalah Pak ya. Kalau nggak ganti style, misalnya udah ditetapkan dari jurnal E-triple-E itu nggak masalah Pak? Nggak masalah Bapak. Yang bermasalah biasanya ketika tadi Bapak merubah stylenya, itu pasti akan
kacau. Boleh tanya? Oke, gimana Bapak? Ya, saya Jadi, bertanya ini. Oke, baik Bapak. Ya, dengan seperti yang tadi saya tanyakan itu, oke lah, ini agak sedikit complicated ya. Terus kemudian saya mau buang saja semuanya, terus kemudian saya memulai lagi. Itu bagaimana cara membuangnya supaya katakan satu ini di blok gitu, terus kemudian delete, bisa nggak tuh? Atau gimana caranya? Oke, kalau saran dari saya, misalnya seperti ini, kan kita tidak tahu Bapak Ibu yang keep manual edit yang mana. Kita bisa pindah dulu ke API 7, Ctrl A. Nah, Bapak Ibu silahkan cek apakah ada citasi yang tidak berubah. Kalau tidak berubah, Bapak Ibu harus citasi ulang. Misalnya Raj. Nanti kita insert citation, kita copy saja Raj. Insert citation, langsung kita paste 2023. 21. Kemudian oke. Nah, tinggal yang manual Bapak Ibu kita hapus baruan. Seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa nanti klik refresh-nya juga. Nah, Wah, refresh ya. iya. Biar menyesuaikan juga sama daftar pustakanya Bapak. Jadi kita harus cek nantinya, setelah itu Ctrl A lagi, kita ke bawah cari yang tidak berubah. Refresh ini ya Pak ya. Hapusan Pak. Walaupun sudah dihapus, kalau dibaca lagi muncul lagi Pak. Karena nggak refresh ya Pak ya. Iya, tidak refresh Bapak. Oh ya Allah. Baik Bapak Ibu, ini ada informasi Bapak Ibu penting. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan misal WA dari oknum yang mengatasnamakan Pak Jo, itu bukan Pak Jo yang asli Bapak Ibu. Oke, Mas. Nah, Itu udah ada juga di WA saya masuk ya, Mas. Oke, Bapak. Ini Bisa dibagi Pak, isinya apa Pak? sampai sekarang masih ngechat mungkin member yang lain. Iya. Iya. Nomornya itu 081246801295, Mas. Iya, benar Bapak. 1295. Itu harus Bapak Ibu waspadai karena itu bukan nomornya Pak Jo. Ya, nomor saya di hang itu Mas. Semua mahasiswa saya Angkutan. Iya. Makanya saya nulis kemarin itu di grup itu. Begitu tadi pagi saya buka, waduh, kok hilang semua grup ini nih gitu. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ini ada apa ya? Mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, Izin Mas, izin. Kalau yang nomornya di belakang 5067 bagaimana? Yang kalau nomornya Pak Jo saya cek. Bukan itu dia Mas. Ya, 5067 itu nomornya Pak Jo yang asli Bapak Ibu. Iya Pak ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ya. Saya sudah sering intens sama beliau. Iya, Terima kasih Pak. Terima Iya. kasih. Saya curiga karena saya WA beliau udah jawab, waduh ini sudah bahaya ini gitu. Iya Bapak. Penipuan itu. Iya penipuan. Iya, saya tadi pagi habis semua Mas. Jadi mahasiswa saya semua Bapak sakit apa? Karena minta pulsa semua. Waduh. Ya. Harus berhati-hati ya Bapak Ibu. Iya betul-betul. Makanya teman-teman kasihan juga ini. Mudah-mudahan tidak sampai ke teman. Iya. Ya. Makasih Mas. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ini. Banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa join di Kamis minggu depan jam 3:30 Bapak Ibu untuk mengikuti webinar sharing session. Nah, untuk waktu saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata saya kembalikan ke Mas Handian. Baik, terima kasih Mas Hafid dan Mbak Aulia dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk diskusi bersama dalam webinar sharing session sore hari ini.
Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami belum bisa berdiskusi lebih lama lagi, namun tidak perlu khawatir. Untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session Anggota, dan diskusi berangkat ya. seperti ini lagi. Pakai motor aja lah. Untuk Bapak Ibu yang ingin diskusi dan konsultasi lebih intens lagi dengan Pak Jo dan trainer tim Rumah Scopus hingga selesai papernya, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Ada 2 pilihan program lanjutan, yaitu kelas online dan camp Rumah Scopus. Sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Saya jelaskan secara singkat. Pertama yaitu program camp. Program camp langsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper sebelum pulang. Dalam program camp ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain penuangan hasil riset ke dalam paper, pencarian referensi terbaik, penguasaan aplikasi online dan tools dalam membuat paper, kemudian memilih jurnal yang relevan supaya tidak terkena predator, dan kegiatan pendukung lainnya supaya target submit minimal 1 paper bisa tercapai. Selanjutnya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, kemudian penginapan khusus camp di Jogja, kemudian konsumsi selama 3 hari dan fasilitas lainnya yang ada di base camp Rumah Scopus. Cukup membawa hasil riset dan laptop saja. Dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi secara online melalui grup WA khusus peserta camp dan juga webinar khusus tiap minggunya selama 1 tahun ke depan. Harapannya selama 1 tahun kami bisa mendampingi Bapak Ibu selama revisi sampai dengan publish di Scopus. Untuk jadwal paling dekat camp, yaitu besok pagi masih ada kuota 2 peserta lagi. Kemudian untuk camp selanjutnya ada di tanggal 2 Mei dan juga ada di tanggal 9 Mei. Untuk pendampingan camp atau pendampingan offline atau camp ini dikenakan biaya investasi senilai 4,5 juta rupiah dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk dengan penginapan dan konsumsi selama 3 hari. Setiap campnya kami batasi hanya untuk 20 peserta saja supaya pendampingan lebih optimal dan target submit 1 paper bisa tercapai. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang mengikuti camp, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami juga menyediakan program lanjutan yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kami sebut kelas online. Dalam kelas online ini, untuk tahap pertama Bapak Ibu akan kami berikan 13 video materi dari Pak Jo, mulai dari menetapkan judul sampai dengan persiapan submit. Semua video dapat Bapak Ibu akses kapan saja dan di mana saja, kemudian juga bisa ditonton berulang-ulang sehingga Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Selain 13 video materi, Bapak Ibu juga akan mengikuti webinar khusus kelas online sebanyak 8 sesi yang berfokus untuk konsultasi dan diskusi tentunya. Dengan sesi pertama akan membahas tentang menentukan judul yang eye-catching sampai dengan pertemuan terakhir yaitu sesi submit paper. Untuk webinar kelas online akan diadakan 2 hari sekali, mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 23 Mei 2025. Selanjutnya untuk Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan juga webinar dalam kelas online. Untuk kelas online biaya investasi sebesar 1.875.000, namun masih ada diskon menjadi 999.000 saja. Dalam 1 kelas online kami hanya menerima maksimal 40 peserta saja. Selanjutnya untuk pendaftaran langsung saya contohkan. Pertama masuk ke rumahscopus.com, kemudian scroll sedikit ke bawah ada pilih course pendampingan. Saya contohkan dulu untuk yang online course, klik daftar tombol warna hijau. Selanjutnya isi data pribadi, nomor WA dan email jangan sampai salah. Selanjutnya Bapak Ibu wajib menggunakan kode kupon new member supaya mendapatkan diskon dari 1.875.000 menjadi 999.000 saja.
Selanjutnya untuk yang camp caranya sama, pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian pilih course pendampingan, pilih yang offline, kemudian akan muncul jadwal camp terdekat yaitu ada besok pagi di camp Yogyakarta, selanjutnya ada tanggal 2 dan 9 Mei di camp Yogyakarta. Saya contohkan untuk pendaftarannya. Untuk pendaftaran bagian bawah ada tombol warna hijau gabung camp. Selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih tanggal 25 atau tanggal 2 Mei. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi data pribadi, nomor WA dan email jangan sampai salah, kemudian afiliasi. Selanjutnya klik daftar sekarang, maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai pendampingan online atau offline di Rumah Skopus? Silahkan. Ada pertanyaan. Untuk nomor CS yang belakangnya 8133 untuk yang ini apakah masih berlaku? Mohon maaf Bapak Ibu, untuk nomor CS-nya sekarang sudah ganti. Kemarin juga sudah kami sampaikan di grup. Untuk nomor CS yang baru saya kirimkan. Sudah ada di grup juga, namun untuk nomor admin yang baru nomornya sebagai berikut. Baik, Bapak Ibu, untuk tanya untuk jadwal course online mulai kapan bisa diingatkan lagi di grup. Baik, Bapak Ibu, untuk kelas online yang terdekat itu sesi 22, batch 22 akan kita mulai pada tanggal 9 Mei untuk sesi pertama, kemudian tanggal 23 Mei untuk sesi terakhir yaitu submit paper. Untuk yang sudah mendaftar mohon ditunggu, nanti akan kami invite ke dalam grup khusus kelas online. Kemudian untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan di dalam grup tersebut. Materi camp dan online apakah berbeda? Untuk materi camp sama, Bapak Ibu. Hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Kalau camp itu kami sampaikan secara langsung, secara intensif, kami dampingi secara langsung. Namun bedanya untuk yang online itu kami berikan dalam bentuk video materi dari Pak Jo. Untuk materinya sama, namun hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Kemudian untuk yang pembedanya antara camp dan online, salah satunya adalah akun Skopus berlisensi, kemudian pendampingan setelah camp, pasca camp itu seminggu sekali selama 1 tahun ke depan. Untuk akun Skopus berlisensi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, untuk yang kelas online pun itu akan ada materi khusus. Bagaimana mencari referensi terbaik lewat aplikasi selain menggunakan scopus.com. Kemudian di sesi yang kedua juga akan dibahas khusus mendapatkan referensi terbaik dengan mudah, tentunya selain menggunakan scopus.com. Jadi untuk Bapak Ibu yang bisa mengikuti kelas online tidak perlu khawatir, karena kami juga akan memberikan caranya bagaimana mendapatkan referensi terbaik. Begitu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Silahkan. Ya Mas. Silahkan Bapak. Halo. Ya, saya kan baru ikut yang camp minggu lalu ya. Cuma ada satu kendala ketika mengikuti itu, laptop saya ada yang kurang support lah. Satu di antaranya ketika saya memasukkan bibliografi itu ada kendala sampai dibongkar, sampai lama sama petugas nggak berhasil sampai saya pulang. Jadi saya tidak bisa submit. Dan sampai sekarang saya coba-coba masih ya itu tadi, masih ada satu kesulitan di bibliografi itu. Nah, saya pikir kalau misalnya saya bisa ikut lagi untuk camp di sana, apakah saya harus coba membayar lagi untuk menyelesaikan satu tahap ini gitu? Oh baik Bapak. Ini merupakan kasus baru, belum pernah terjadi Bapak. Jadi nanti CS kami akan menghubungi Bapak.
Ya, Bagaimana untuk kelanjutannya? Soalnya kami harus diskusi dengan tim dulu, dengan Pak Jo dulu. Untuk baik, keputusannya nanti akan kami hubungi Bapak via WA. Begitu Bapak? baik. Ya, Oke. WA saya ya. Oke Bapak, siap Bapak. Terima kasih Mas Oke, Adya. sama-sama Bapak. Mohon info. Oke, silakan Bapak. Nah, ini kan ada 2 macam kelas gitu ya. Saya sedang ini penelitian tahap akhir gitu. Apakah lebih prefer ikut online dulu atau langsung yang offline saja atau seperti apa Mas? Just info saya sudah pernah ngikut yang proceeding untuk seminar internasional itu sudah ada proceeding dan sebagainya, namun belum sampai hasil gitu dan itu udah publish. Apakah itu membantu saya untuk lebih cepat dalam menyelesaikan publish jurnal ini atau seperti apa? Mohon masukannya. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Untuk pemilihan pendampingan yang online atau yang offline itu kami kembalikan lagi, Bapak. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Namun pada pengalaman kami offline tentunya lebih cepat, Bapak. Jika ingin lebih cepat atau deadline-nya sudah mepet, kami sarankan untuk mengikuti yang offline saja, karena yang offline tentunya lebih intensif. Jadi targetnya 3 hari bisa submit 1 paper, kemudian didampingi langsung oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus secara langsung 3 hari. Jadi tentunya akan lebih cepat untuk pembuatan papernya. Kemudian salah satu fasilitas yang ada di camp itu yaitu pendampingan pasca camp selama 1 tahun. Jadi setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi secara online setiap minggunya 1 kali khusus untuk peserta camp saja. Jadi nanti ada webinar khusus pasca camp, kemudian kami sore juga bisa ikut. Nanti untuk webinar pasca camp itu harapannya kami bisa mendampingi mulai dari revisi sampai dengan publish. Biasanya 6 bulan itu sudah publish Bapak untuk peserta camp. 6 bulan, bahkan ada yang lebih cepat daripada 6 bulan. Kami berikan waktu 1 tahun pendampingan, harapannya dalam 1 tahun kami bisa mendampingi Bapak lebih maksimal lagi. Begitu Bapak? Kalau yang online probabilitas percentage point-nya itu sampai berapa persen ya publish gitu ya kalau yang online peserta? Baik Bapak. Untuk prosentasenya kami belum bisa memastikan Bapak. Namun cukup banyak juga yang sudah berhasil dalam kelas online karena memang tidak bisa hadir ke datang langsung untuk camp begitu. Jadi bisa juga mengikuti kelas online. Biasanya yang dari jauh-jauh sudah banyak member yang berhasil juga kelas online. Kami biasanya juga share Bapak di grup jika ada member yang berhasil dalam kelas online atau camp, itu pasti kami share juga di dalam grup. Namun jika untuk kecepatan, kemudian untuk kemungkinan lebih cepat yang mana, tentunya yang camp lebih kami rekomendasikan. Begitu Bapak. Oke. Dan itu ya Mas, mohon info kalau untuk melalui jurnal Scopus yang kita dapat free 1 tahun itu tadi ya, yang untuk online, untuk offline. Pendampingan, itu pendampingan itu kira-kira gitu ya biaya yang untuk publish itu sampai berapa ya ini di luar biaya tadi? Baik Bapak. Untuk biaya publish itu ada yang berbayar, bahkan ada yang gratis, Bapak. Jadi nanti akan kami dampingi mencari jurnal itu yang sesuai dengan kebutuhan, Bapak. Mau yang cepat atau mau yang gratis, itu nanti mengikuti kebutuhan Bapak. Nanti akan kami dampingi untuk memilih jurnalnya, begitu, Bapak. Baik, Mas. Berarti prefer yang offline ya? Nggih, Bapak. Jika ingin lebih cepat, kemudian pengen lebih intensif, kami sarankan untuk mengikuti yang offline, begitu Bapak. Iya. Kalau misalkan 1 tahun tidak publish gitu, berarti digaransi ya nanti next-nya masih bisa diperpanjang lagi gitu ya, lebih dari setahun. Baik Bapak, sebenarnya tidak ada garansi Pak. Namun akan kami dampingi semaksimal mungkin Bapak. Harapannya dalam 1 tahun minimal 1 paper sudah publish, gitu Bapak. Siap. Terima kasih Mas. Sama-sama Bapak.
Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Saya infokan lagi untuk Pak Jo ataupun tim dari Rumah Skopus tidak meminta atau untuk konfirmasi seperti yang sekarang lagi rame-ramenya ada nomor WA yang mengatasnamakan Pak Jo atau mengatasnamakan admin dari Rumah Skopus. Rumah Skopus tidak meminta data apapun melalui WA, apalagi konfirmasi. Jadi mohon berhati-hati Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu bisa langsung share di grup. Nanti akan ada admin dari Rumah Skopus yang akan membantu Bapak Ibu. Begitu. Mas, Selamat. mau tanya boleh nggak Oke. sedikit? Oke, silakan Ibu. Kalau kelas yang ini boleh nggak kita minta kayak dibimbing manuskrip gitu, kayak nge-review gitu, kan manuskripnya sudah ada gitu loh, Oke. bisa nggak? Baik Ibu. Tentunya nanti akan jadi per sesi Ibu, jadi enggak secara full, namun jika sudah ada, nanti tetap sesi pertama menentukan judul yang menarik dulu sampai dengan sesi kedua, tiga, dan sampai ke sesi ke-8 itu sesuai dengan materi yang kami sampaikan, begitu Ibu. Oh, Jadi nggih. nanti mengikuti sesi materi dari kelas online, begitu Ibu. Oh, iya iya. Oke, begitu Ibu. Nggih. Baik, Bapak Ibu, webinar saya tutup. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam Q1.